Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, Coach Aji. Coach Sintayong memberi sinyal akan mencari pemain lain begitu untuk mengatasi persoalan di lini depan kita. Solusinya menurut Anda bagaimana nih untuk ketajaman lini depan Iya, timnas Indonesia, Coach Aji? iya, yang pertama sebelum berbicara untuk penambahan pemain yang dimana itu sudah direncanakan sama Coach Sintayong, apa yang disampaikan Bung Anton tadi, bagaimana caranya supaya pemain-pemain depan kita lebih tajam, pemain tengah organisasi pertahanan juga lebih bagus, pemain belakang juga seperti itu. Tentunya ini harus melakukan latihan ekstra ya. Memang contohnya ketika pemain depan ini bagaimana banyak latihan untuk finishing, kan begitu. Latihan finishing, bagaimana pemain tengah untuk bisa melakukan banyak kombinasi umpan-umpan yang akurat, pemain belakangnya juga harus bagaimana organisasi pertahanannya kuat, rapi. Tapi jangan lupa ada satu lagi strategi yang harus Indonesia lakukan sebelum menjalani partai ketiga nanti, itu harus banyak melakukan uji coba dengan lawan-lawan, dengan negara-negara yang sepak bolanya maju. Itu penting karena itu nanti akan menimbulkan kebiasaan terhadap pemain menghadapi tim-tim yang levelnya memang berada di atas timnas kita. Jadi menurut saya selain persiapan yang bagus, Indonesia harus sering melakukan uji tanding dengan negara-negara yang kualitasnya dan sudah. Karena apa? Karena di pertandingan nanti di fase ketiga, semua tim kualitasnya berada di atas Indonesia. Nah, itulah kalau nanti tidak banyak melakukan uji coba internasional, tidak banyak melakukan uji coba dengan negara-negara yang maju, nanti pasti akan sangat sulit untuk beradaptasi dengan turnamen di fase ketiga ini gitu loh. Jadi menurut saya selain persiapan baik fisik, mental, taktik, strategi secara persiapan secara individu, setiap pemain individu lebih spesifik, tentunya jangan dilupakan uji coba internasional ini sangat penting karena itu akan meningkatkan kualitas mental. Karena kalau sudah terbiasa dengan main dengan lawan-lawan yang kualitasnya di atas tim kita, nanti ketika bermain dengan lawan-lawan di fase ketiga nanti tidak terlalu berat, meskipun saya sampaikan lawan-lawan untuk fase berikutnya semuanya di atas tim kita kualitas. Coach Haji, Seperti tapi itu. kita punya tidak sih pilihan-pilihan pemain lain begitu? Kita punya stok yang melimpah tidak untuk membuat pemain kita ini kualitasnya merata begitu? Tidak hanya kemudian yang naturalisasi, tapi yang lokal juga nih, Coach Haji. Ya tentunya kalau melihat Coach Sintayong hanya manggil beberapa pemain kita, pemain depan, tentunya Coach Sintayong tahu kualitas pemain-pemain kita saat ini gitu. Jadi memang kita harus jujur akui ya, memang kualitas pemain kita belum berada di level elit Asia gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana untuk meningkatkan itu, salah satunya dari kompetisi lokal, kompetisi kita gitu. Sekarang oke, kita banyak pemain yang pemain suren Indonesia yang main, tapi jangan dilupakan bahwa kompetisi di dalam negeri ini harus ditata sebaik mungkin supaya memunculkan bibit-bibit muda yang berkualitas, karena dengan kualitas kompetisi yang bagus lah akan memunculkan pemain-pemain berkualitas juga. Jadi jangan lupa hanya berfokus untuk tim nasional aja, tapi kompetisinya juga harus diperhatikan karena ini adalah cikal bakal dari pemain-pemain kita. Tidak mungkin kita selamanya akan melakukan naturalisasi, akan mengambil pemain-pemain yang ada di luar terus sampai kapan begitu. Memang untuk dan short term ini oke lah, kita harus support, tetapi kan kita harus membenahi kompetisi kita, itu yang paling penting. Sebenarnya bakat-bakat, talenta kita itu bagus-bagus. Cuman kalau tidak mendapatkan jam terbang juga susah juga untuk bisa berkembang. Seperti itu, Bung. Oke. Bung Joy, saya membayangkan kalau kita bisa saja kemudian berhadapan dengan Song Heung-min gitu, ataupun Kim Min-jae gitu ya dari Korea Selatan, atau bahkan Kaoru Mitoma gitu dari Jepang. Menurut Anda sejauh mana sih kemudian kita bisa berharap kita bermain di putaran ketiga ini? Posisi berapa kemudian kita bisa berharap kita bisa lolos dari putaran ketiga ini, Bung Joy? Tergantung persiapan dan bagaimana Sintayong itu meningkatkan kualitas pemain yang ada sekarang ya. Mau nambah pemain mau apapun, tapi tugas dia adalah menambah kemampuannya supaya bisa bersaing dengan Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Dan yang dibilang Coach Aji tadi benar. Jadi memang kalau kita lihat sebelum melawan Irak, Indonesia kan main terakhir competitive matches itu pada bulan Maret kalau nggak salah melawan Vietnam. Tim senior itu. Jadi ada 2 bulan jeda, mereka tidak kumpul, tidak ada friendly match yang betul-betul berkualitas. Friendly match pun terakhir kan hanya lawan Tanzania, gitu loh. Nah,
menurut saya harus dilihat kan ini putaran ketiga ini baru berlangsung September ya. Jadi Ya. mungkin masih ada beberapa bulan dilihat kalender kalender FIFA Match Day, lalu cari lawan-lawan yang menurut Coach Aji tadi memang di atas Indonesia kan banyak tuh di pot 2, 3, 4, 5 dan 6 itu kan ada Palestina, ada Cina, Uzbek, Oman, Bahrain, Jordan. Itu kan bisa dipilih. Memang biayanya pasti akan besar kalau lawan tim yang di posisinya di elit Asia. Tapi ya itu kan yang harus dilakukan untuk bisa punya kepercayaan diri. Awal-awal jangan lawan Jepang dulu lah. Awal-awal mungkin lawan Uzbek gitu ya. Terus kemudian kalau ada 3 kesempatan cari lawan yang sedikit lebih berat, Arab Saudi. Terakhir kalau misalnya Sintayong kan punya koneksi ke Korea Selatan, kenapa nggak lawan Korea Selatan sekalian gitu loh. Jadi belajar bagaimana menghadapi tim raksasa Asia yang udah kelas elit dunia. Nah ini menurut saya meskipun mungkin kalah gitu ya, tapi kan pelajaran pernah menghadapi Korea Selatan di level senior gitu kan, meskipun barangkali kemungkinan besar kalah, tapi kan kepercayaan dirinya ada. Nanti ketemu siapapun di putaran ketiga udah percaya diri, nggak apa-apa. Karena kan masih uji coba gitu loh. Jadi benar menurut saya Coach Aji, ini Indonesia harus cari lawan-lawan yang di atas. Belajar bagaimana competitive matches itu melawan tim yang benar-benar elit. Jadi tahu semuanya belajar. Coach belajar, Sintayong belajar, pemain belajar, administrasi belajar. Ini yang menurut saya perlu untuk menghadapi putaran ketiga. Jadi untuk putaran ketiga memang tidak terlalu muluk kan. Targetnya bisa menembus posisi 3 atau 4. Tapi kalau bisa melakukan perlawanan yang bagus, kenapa tidak? Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan oleh Badan Tim Nasional atau apapun namanya di PSSI untuk tim ini menjelang putaran ketiga melawan tim-tim elit Asia. Begitu kira-kira, Egan. Ya, Coach Aji, kita ditempatkan di pot ke-6 ya, karena ranking FIFA kita kedua terendah ya di atas Kuwait ya. Ini kita bisa berharap apa nih dari undian pot ini, kita di pot ke-6 nih, Coach Aji, menurut Anda? Ya, kalau undian kan kita tidak bisa memilih ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana lawan siapapun kita harus siap. Makanya itu yang namanya harus siap itu bagaimana tempatnya di posisinya adalah di persiapan gitu. Jadi makanya ada waktu persiapan yang bagus, uji coba yang dengan tim-tim yang selalu ada meningkat, yang apa yang dikatakan oleh Bang Sanjoy tadi, jangan langsung lawan Jepang, jangan langsung lawan Korea, lawan yang sedikit lemah dulu baru meningkat. Kalah menang dalam uji coba itu hal biasa, karena dari pertandingan uji coba itu tim pelatih kan bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus dibenahi. Saya sangat yakin Coach Sintayong pasti akan tahu itu. Jadi menurut saya tentunya tidak bisa memilih, ya kita harus siap. Tapi siapapun lawannya yang jelas timnya bagus, karena 18 tim ini mungkin 16 tim ini yang benar-benar elit ya. Kalau kita jujur kita sampaikan, oke, kita masuk dalam jajaran 18 besar Asia di dalam fase ini. Tetapi kalau kita mau jujur sampaikan, kita belum sampai di tim yang dikatakan elit gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya adalah kesiapan bagaimana pemain-pemain dan pelatih mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi fase berikutnya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa lawan tidak mudah. Bukan berarti kita pesimis ya. Tetap kita akan berusaha kalau memang bisa di posisi 1-2 meskipun presentase untuk bisa itu kecil. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Sanjoyo tadi, kalau tidak bisa 1-2 mudah-mudahan minimal di 4 lah. Itu kan masih ada fase berikutnya. Seperti itu. Ya Coach Aji, tapi pemain utama, pemain cadangan katanya kualitasnya masih berbeda nih, belum rata, belum 2x11 kata Erick Thohir. Ini supaya kemudian kita punya kualitas yang merata, supaya kemudian pelatih Sintayong punya pilihan begitu yang baik untuk ganti-ganti pemain, bagaimana menurut Anda Coach Aji? Ya memang yang dipasang selama ini sama Coach Sintayong kan tidak banyak berubah sebagai starting 11 ya. Memang Coach Sintayong juga tahu kualitas pemain yang menjadi substitute player ini tidak bisa dikatakan belum setara, masih ada benar. Ya itu tadi, terus tentunya bagaimana cara meningkatkan itu salah satunya selain melakukan latihan yang lebih. Jadi pemain inti dengan pemain cadangan ini harus memiliki porsi yang berbeda. Karena kalau ketika pemain inti dengan pemain cadangan memiliki porsi yang sama, ya kan tidak meningkat gitu loh. Salah satunya juga ketika melakukan uji coba, jangan takut-takut untuk memberi kesempatan dengan pemain cadangan. Karena kalau tidak diberi kesempatan, mereka juga
pasti akan beda ketika diberi kesempatan bermain untuk itu. Ketika melakukan uji coba dengan tim yang levelnya di atas tim kita, berarti Coach Sintayong jangan ragu-ragu juga untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini belum menjadi starting 11 itu, tentunya dengan uji coba, dengan persiapan yang bagus, dengan kuantiti latihan yang berbeda, ini tentunya akan bisa meningkatkan perbedaan antara pemain itu dengan pemain cadangan, termasuk ketika uji coba itu. Jadi itu salah satu strategi untuk bisa mengimbangi kemampuan pemain starting 11 dengan pemain pengganti. Seperti itu. Bung Joy, oke. Bung Joy perlu menambah pemain naturalisasi lagi untuk membuat kualitas kita semakin merata? Nggak usah lah. Jadi benar, saya teringat kata-kata Coach Aji. Sebetulnya naturalisasi itu biasalah, hal yang biasa terjadi dimanapun. Tapi kalau udah nggak natural, udah jumlahnya sangat banyak, mau sampai kapan pertanyaannya? Mau sampai Indonesia lolos Piala Dunia? Kan nggak mungkin, gitu loh. Yang gugatan saya terhadap naturalisasi itu, apa investasi PSSI, apa investasi Badan Tim Nasional terhadap kompetisi domestik, sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang bukan saja bersaing di level domestik, tapi juga dia bisa going abroad, bisa main di Jepang, bisa main di Korea, harus di breeding di dalam negeri. Nah, ini investasi apa yang telah dilakukan oleh PSSI untuk kompetisi domestik, gitu kan? Pembinaan usia muda aja kompetisinya nggak jalan, gitu loh. Baru wacana terus. Nah, ini kalau mau bilang naturalisasi sampai kapan, kan kemudian pertanyaannya menjadi absurd, gitu kan? Mau sampai kapan Indonesia ini terus menaturalisasi pemain? Kan kata Coach Haji bilang tadi, nggak mungkin seterusnya Indonesia mengandalkan pemain naturalisasi, ya kan? Yang bank pemain itu adalah kompetisi domestik. Nah, inilah yang harus coba lihat itu Korea, berapa pemain yang main di Eropa. Lalu sekarang mereka memperkuat tim nasionalnya, kan? Memangnya mereka di breeding di Jerman, di Inggris? Enggak kan, mereka di breedingnya di Korea, di kompetisi domestik Korea. Nah, itu masa orang-orang PSSI nggak ngerti persoalan seperti itu. Nah, menurut saya kalau mau nambah pemain naturalisasi, ini sudah ditambah, Kevin Perdong sudah main, gitu kan. Jadi mau sampai kapan mau semua DSP semua isinya pemain naturalisasi? Kan ya bukan soal legal atau tidak legal, ya lucu aja. Apa investasi PSSI untuk kompetisi domestik, itu gugatan saya. Jadi kalau mau ngomong ke putaran ketiga, ya udah persiapkan tim ini sebaik-baiknya. Masih ada pemain yang bisa dilihat di kompetisi domestik, Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, ada banyak kalau di sektor depan. Tapi ya harus dikasih jam terbang, harus dikasih kesempatan untuk melawan tim-tim yang levelnya lebih atas daripada Indonesia. Saya kira itu kombinasi yang tidak mudah, tapi harusnya bisa dilakukan oleh Sintayong dan PSS. Itu kira-kira. Baik. Ya, kita akan tunggu nanti kemudian hasil undian di putaran ketiga, kita akan berhadapan dengan siapa, satu grupnya dengan negara-negara mana saja. Terima kasih Coach Aji, terima kasih Bung Joy telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama.